Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam judulnya, dalam memuji Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 9 ayat 15. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Merupakan hak istimewa Anda untuk mempercayai kasih Kristus untuk keselamatan dengan cara yang paling sempurna, paling pasti, paling mulia untuk mengatakan, Dia mengasihi saya, Dia menerima saya. Saya akan percaya kepadanya karena Dia telah memberikan hidupnya untuk saya. Tidak ada yang dapat menghilangkan keraguan selain berhubungan dengan karakter Kristus. Dia menyatakan orang yang datang kepadaku sekali-kali tidak akan kuusir, yaitu tidak ada kemungkinan untuk aku mengusirnya, karena aku telah berjanji untuk menerima dia. Terimalah Kristus melalui firman-Nya, dan biarkan bibir Anda menyatakan bahwa Anda telah memperoleh kemenangan. Ditulis di dalam Testimony to Ministry halaman 517. Ya, jadi ini adalah merupakan hak istimewa kita untuk mempercayai kasih Kristus untuk keselamatan, ya, dengan cara yang paling sempurna, paling pasti dan paling mulia untuk mengatakan Dia mengasihi saya, atau Yesus mengasihi saya, Yesus menerima saya, ya, dan saya akan percaya sepenuhnya kepadanya. Jadi tidak ada hal yang lain selain mempercayai Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, karena Dia sudah memberikan kita kesehatan, memberikan kita udara yang segar, memberikan kita nafas kehidupan, dan masih memberikan kita kesempatan saat ini untuk terus berkarya di dalam kehidupan kita. Ya, dan kesempatan demi kesempatan yang Dia masih berikan, kita doakan dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa Dia menyatakan orang yang datang kepadaku sekali-kali tidak akan kuusir, yaitu tidak ada kemungkinan untuk aku mengusirnya, karena aku telah berjanji untuk menerima dia. Ya, jadi janji yang Tuhan berikan itu adalah janjinya yang pasti akan digenapi, tidak akan pernah diingkar. Terimalah Kristus melalui firman-Nya, dan biarkan bibir kita menyatakan bahwa kita telah memperoleh kemenangan. Jadi pada saat kita merasakan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, biarlah kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, pada saat kita menaikkan puji-pujian, itu adalah doa kita. Apa yang kita sudah nyanyikan itu adalah doa kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga itu akan menjadi bagian kita, ya, sehingga kita pun dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan tidak ada yang dapat menghilangkan keraguan selain berhubungan dengan karakter Kristus. Ya, jadi karakter Kristus itu adalah karakter yang sempurna. Ya, jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang kalau kita mau mengikuti Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita bingung kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus dengan sepenuh hati kita. Biarlah kita terus, ya, dengan prinsip kebenaran memandang kepada Kristus. Jangan sampai kita terombang-ambing oleh berbagai-bagai hal-hal yang buruk yang akan menghantui kehidupan kita.
Ya karena kita tahu bersama kita hidup di akhir daripada dunia ini. Ya bagaimana si jahat itu, dia bekerja keras untuk membuat kita ragu, untuk membuat kita bimbang. Tapi biarlah pada saat keraguan itu datang, kebimbangan itu datang, kita mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita ini dapat menjadi berkat, sehingga kehidupan kita ini dapat menjadi pembawa-pembawa damai. Ya walaupun kita akan menemui banyak tantangan, rintangan pada saat kita mengikuti Tuhan kita, tetapi itulah yang akan memurnikan kita, menguatkan kita untuk kita terus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Anda ingin menyenangkan Tuhan dan Anda dapat melakukannya dengan mempercayai janji-janjinya. Jadi semua nasihat firman Tuhan itu adalah janji-janji Tuhan. Biarlah kita mau percaya dengan itu. Dia sedang menunggu untuk membawa Anda ke pelabuhan pengalaman yang penuh kasih. Dan dia menawari Anda, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Datanglah kepadaku dan aku akan memberimu kelegaan. Maka apakah mereka senang? Karena mereka memiliki hak istimewa untuk beroleh ketenangan dalam pelukan kasih yang abadi. Ya, jadi dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Datanglah kepadaku dan aku akan memberimu kelegaan. Jadi setiap beban kehidupan kita, setiap pergumulan kita, biarlah kita mau bawakan itu di bawah kaki salib Tuhan, sehingga dia akan memberikan kita kelepasan, memberikan kita kelegaan. Ya. Di sini juga dikatakan karena mereka memiliki hak istimewa untuk beroleh ketenangan dalam pelukan kasih yang abadi. Jadi Tuhan kita memberikan kita suatu pelukan yang begitu hangat untuk masing-masing kita, untuk dapat membimbing kita, untuk dapat menuntun kita. Ya, kita ingin menyenangkan Tuhan dan kita dapat melakukannya dengan mempercayai janji-janjinya. Dia sedang menunggu membawa kita ke pelabuhan pengalaman yang penuh kasih. Jadi kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Kristus. Ya, ini bukan hal yang mudah. Ya, kita akan melewati begitu banyak tantangan. Ya, tetapi di dalam semuanya itu, disitulah Yesus mengajarkan kita, ya bagaimana kita mempunyai hati yang tulus, bagaimana kita mempunyai ya kehidupan yang benar-benar dikikis dari hari ke hari. Disitulah kita akan menerima kekuatan, dan di dalam ujian yang kita hadapi ada suatu kedamaian yang Tuhan berikan untuk kita. Ada suatu pelajaran yang Dia ingin ajarkan kepada kita. Biarlah kita mau meminta kekuatan hanya dari Tuhan saja, sehingga itu akan membawa kehidupan kita untuk lebih kuat lagi. Ya, kita tahu bersama ya bahwa pada saat Yesus Dia berada di dunia ini, Yesus juga mengalami begitu banyak tantangan yang Dia hadapi. Ya mungkin belum seberapa yang kita hadapi sekarang ini. Ya mungkin yang kita hadapi ini belum ada apa-apanya. Tapi kita mengingat bagaimana perjalanan Yesus sampai Dia akhirnya tahu bahwa Dia akan menyerahkan nyawanya untuk seluruh dunia ini, untuk setiap umat manusia. Itu adalah suatu perjalanan yang kita sebagai manusia biasa itu sangat-sangat mengerikan. Ya, tetapi Yesus melewati itu semua. Dia harus menghadapi itu dengan hati yang tegar. Ya, bagaimana pada saat Yesus berada di atas kayu salib.
Dia mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasih yang luar biasa, yang kita tidak bisa ukur dengan apapun, yang Yesus sudah berikan untuk Anda dan saya. Biarlah kita mau menyambut akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, untuk datang kepadanya, untuk mau menerima apa yang Tuhan sudah kehendaki di dalam kehidupan kita. Betapa senangnya Juru Selamat mendengar para pengikutnya berbicara tentang pelajaran-pelajaran berharganya dan mengetahui bahwa mereka menyukai hal-hal yang kudus. Apa yang ada di hati akan mengalir dari bibir. Itu tidak bisa ditahan, ya. Hal-hal yang telah Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia akan menjadi tema pembicaraan. Kasih Kristus ada di dalam jiwa, seperti mata air yang memancar ke dalam hidup yang kekal, mengalirkan aliran-aliran kehidupan yang membawa kehidupan dan kegembiraan kemanapun mereka mengalir. Jadi betapa senangnya Juru Selamat mendengar para pengikutnya berbicara tentang pelajaran-pelajaran berharganya dan mengetahui bahwa mereka menyukai hal-hal kudus. Jadi apa yang ada di hati akan mengalir dari bibir. Ya, kalau benar-benar hati kita tulus, murni, itu akan keluar dari pembicaraan kita, dari mulut kita. Apa yang ada di hati akan mengalir dari bibir. Itu tidak bisa ditahan. Hal-hal yang telah Tuhan siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia akan menjadi tema pembicaraan. Kasih Kristus ada di dalam jiwa, seperti mata air yang memancar ke dalam hidup yang kekal, mengalir sepanjang masa. Biarlah kita mau terus mendekatkan akan kehidupan kita kepada Kristus, sehingga aliran air itu akan memancar di hadapan kita, sehingga kita pun dapat memancarkan itu dimanapun kita berada. Inilah teladan yang Yesus berikan untuk kita, teladan yang begitu sempurna. Ya, walaupun kita sebagai manusia biasa, kita tidak dapat melakukan sesempurna yang Yesus lakukan, tetapi setidaknya dengan usaha yang kita lakukan, ya disitulah Tuhan akan melihat, disitulah kita akan diberikan kesanggupan untuk terus ya berjalan bersama-sama dengan Kristus. Ya, di sini juga dikatakan kasih Kristus ada di dalam jiwa seperti mata air, ya, yang membawa kehidupan dan kegembiraan kemanapun mereka mengalir atau kemanapun kita pergi. Jadi suatu nasihat firman Tuhan yang begitu indah pada saat ini, ya, di dalam memuji Tuhan, biarlah kita mempunyai hati yang tulus. Biarlah tidak ada motif yang lain selain ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, tadi juga dikatakan di dalam ayatnya, ya, perbuatan Tuhan yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripada Tuhan sendiri. Biarlah setiap ucapan kita yang kita keluarkan, biarlah itu dapat menjadi berkat. Biarlah itu dapat memberikan yang terbaik bagi siapapun. Ya, seringkali mungkin kita lalai dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap perkataan kita. Biarlah kita dapat memohon ampun kepada Tuhan, dan kita meminta Tuhan, bantu saya untuk saya dapat memperbaiki semua ini. Ya, sebelum waktunya itu tiba, biarlah kita dapat menggunakan kesempatan demi kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena inilah saatnya untuk kita datang kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa inilah waktunya sebelum kita terlambat dan kita menyesali semuanya itu tidak ada gunanya lagi. Ya, baiklah, hari ini setiap komitmen yang kita sudah ambil,
kita dapat doakan itu, dan kita dapat menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.